Bahaya sunyi Protestanisme ketika kebenaran menjadi tafsiran pribadi. Protestanisme sejak kelahirannya pada abad ke-16 membawa semangat pembaharuan terhadap berbagai penyimpangan gereja pada masa itu. Namun di balik keberaniannya mengkritik otoritas gereja, Protestanisme juga membawa bahaya yang bersifat sunyi yang tidak terdengar, namun sangat dalam dampaknya terhadap kehidupan iman umat Kristiani. Bahaya ini adalah privatisasi kebenaran, yaitu ketika kebenaran iman dijadikan hak milik tafsir pribadi tanpa acuan pada otoritas gereja yang sah dan tradisi apostolik. Video ini saya buat bukan sebagai serangan terhadap pribadi Protestan modern, tetapi sebuah analisis terhadap struktur teologis yang membuka ruang bagi relativisme iman. Kebenaran yang sebelumnya diimani secara kolektif dalam tubuh gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, kini terpecah-pecah dalam suara-suara individu yang mengklaim kebenaran berdasarkan interpretasi masing-masing. Yang pertama, sola scriptura adalah gerbang relativisme teologis. Salah satu pilar utama Protestanisme adalah prinsip sola scriptura, hanya kitab suci sebagai otoritas tunggal. Secara eksplisit, prinsip ini menolak magisterium atau menolak otoritas magisterium gereja dan menegaskan bahwa setiap orang dapat membaca dan menafsirkan kitab suci secara mandiri. Pada satu sisi, hal ini membuka akses umat terhadap sabda Allah. Namun di sisi lain, ini menjadi awal dari krisis otoritas dan inflasi tafsir. Tanpa pembimbing resmi yang sah, interpretasi terhadap teks kitab suci menjadi tak terbendung dan terjadi perpecahan-perpecahan. Gereja bukan lagi komunio iman, melainkan sebagai kumpulan para pembaca kitab suci yang berbeda pendapat dan tafsir. Akibatnya, kebenaran tidak lagi bersifat transenden dan universal, melainkan terpecah dalam tafsir-tafsir yang saling bertentangan. Inilah awal dari bahaya sunyi ketika kebenaran kehilangan suara tunggal. Yang kedua, tafsir pribadi dan disintegrasi gereja. Privatisasi kebenaran teologis menyebabkan fragmentasi eklesiologis atau perpecahan gereja. Kini terdapat lebih dari 40.000 bahkan 60.000 denominasi Protestan di seluruh dunia, masing-masing berdiri dengan doktrin yang dibenarkan secara alkitabiah. Kebenaran tidak lagi bersumber dari otoritas gereja universal, tetapi dari individu atau komunitas lokal yang mengklaim iluminasi Roh Kudus secara langsung. Saya mengutip pendapat Joseph Ratzinger menyatakan bahwa kebenaran yang tidak memiliki otoritas bersama adalah pendapat, bukan iman. Saya ulangi lagi. Joseph Ratzinger menyatakan bahwa kebenaran yang tidak memiliki otoritas bersama adalah pendapat, bukan iman. Kebenaran menurut tafsiran para perkumpulan para pembaca kitab suci
bukanlah kebenaran, melainkan kemauan rohani. Bahaya sunyi ini adalah kematian persatuan iman. Gereja yang dulu satu tubuh, kini menjadi ladang tafsir yang sunyi dari kesepakatan doktrinal. Yang ketiga, kebebasan tanpa batas adalah anarkisme rohani. Semangat awal reformasi adalah membebaskan manusia dari penyimpangan lembaga gereja. Namun dalam jangka panjang, Protestanisme telah menjadi ladang subur bagi anarkisme rohani. Setiap individu dianggap mampu menilai kebenaran teologis tanpa rujukan terhadap tradisi apostolik. Otoritas gerejawi, konsili, dan sejarah iman dianggap tidak relevan bila bertentangan dengan tafsiran pribadi. Dalam konteks ini, otoritas gereja menjadi benda asing dalam spiritualitas Protestan. Ketaatan diganti dengan kebebasan. Iman kolektif diganti dengan opini pribadi. Akibatnya, spiritualitas menjadi terputus dari dimensi komunitas, sakramentalitas, dan objektivitas iman. Yang keempat, dari tafsir ke ideologi ketika iman tunduk pada budaya. Saya ulangi lagi poin keempat. Dari tafsir ke ideologi ketika iman tunduk pada budaya. Bahaya tafsir pribadi bukan hanya terletak pada perbedaan teologis, tetapi juga pada keterbukaan Protestanisme terhadap tekanan budaya. Ketika kebenaran menjadi fleksibel, iman tunduk pada tuntutan zaman. Banyak komunitas Protestan modern mengubah posisi mereka terhadap isu-isu moral seperti pernikahan sesama jenis, aborsi, pluralisme agama. Tafsiran pribadi menjadi jalan masuk bagi sinkretisme dan relativisme moral. Kebenaran yang tidak dijaga oleh otoritas yang sah dengan mudah dibentuk ulang oleh kekuatan ideologis dari luar. Iman yang dahulunya bersumber pada wahyu kini disusun ulang oleh kehendak mayoritas dan tekanan zaman. Yang kelima, solusi Katolik bahwa kebenaran dalam komuni dan tradisi. Saya ulangi lagi poin yang keempat. Solusi Gereja Katolik, kebenaran dalam komuni dan tradisi. Gereja tidak menolak kitab suci, tetapi menempatkannya kitab suci dalam konteks yang benar, bersama tradisi dan magisterium. Saya ulangi lagi. Gereja tidak menolak kitab suci, tetapi menempatkan kitab suci dalam konteks yang benar, yaitu bersama tradisi dan magisterium. Ketiganya menjadi satu kesatuan yang menjaga integritas wahyu ilahi. Kebenaran bukan hasil voting, bukan pula hasil tafsir pribadi, melainkan warisan iman yang hidup dan dijaga oleh Gereja Katolik sepanjang zaman. Dan sampai sekarang sudah selama 2025 tahun. Dalam Gereja Katolik, suara kebenaran tidak sunyi karena disampaikan dalam liturgi, diajarkan oleh para gembala, yaitu Paus bersama para uskup sedunia, dan dihayati oleh seluruh umat beriman dalam kesatuan. Kebenaran bukan barang privat,
tetapi anugerah publik dari Allah bagi keselamatan semua orang. Saya ulang lagi pernyataan ini. Kebenaran bukan barang privat, tetapi anugerah publik dari Allah bagi keselamatan semua orang. Saudara-saudari terkasih, Protestanisme telah membawa dampak besar bagi sejarah kekristenan. Namun bahaya sunyi yang ditawarkannya, yaitu kebenaran sebagai tafsir pribadi, telah merusak kesatuan gereja dan objektivitas iman. Saya ulangi lagi pernyataan ini. Protestanisme telah membawa dampak besar bagi sejarah kekristenan. Namun bahaya yang sunyi yang ditawarkannya adalah kebenaran sebagai tafsir pribadi telah merusak kesatuan gereja dan objektivitas iman. Dalam dunia yang semakin relativisme, kita membutuhkan suara kebenaran yang tetap, bukan hanya gema dari opini pribadi. Saya ulang, ini pernyataan bagus. Dalam dunia yang semakin relativisme, kita membutuhkan suara kebenaran yang tetap, bukan hanya gema dari opini pribadi. Oleh karena itu, Gereja Katolik tetap menjadi penjaga suara iman, bukan karena superioritas historis, tetapi karena kesetiaannya pada suara Yesus yang satu, yang berkata, "Engkaulah adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku." Matius 16 ayat 18. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.